Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melin Rasanah dengan nomor NPM 10120479 dari F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah komunikasi bisnis. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dasar-dasar korespondensasi bisnis dan penulisan resume, lamaran kerja, serta wawancara. Yang kedua, ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Yang ketiga, ada rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Keempat, ada praktek memimpin rapat dan membuat surat resmi. Kelima, ada komunikasi dengan teknologi informasi. Dan materi yang keenam, ada penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan keenam materi tersebut. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Korespondensi berasal dari kata correspondence, itu bahasa Inggris, atau yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat disebut korespondensi. Orang yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Kata surat berasal dari bahasa Arab yaitu surah, yang berarti suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pernyataan atau pikiran secara tertulis kepada orang lain. Orang lain di sini dapat diartikan perorangan, badan usaha, organisasi, ataupun lembaga-lembaga. Secara umum, yang dimaksud dengan surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berkaitan dengan bisnis dan non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang lain atau organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu bisnis. Ada fungsi surat bisnis. Di antaranya, 1. Surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak lain. Yang kedua, ada alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, ada alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat tanda terima, dan faktur. Mulai surat-surat bisnis yang dapat dipakai alat bukti histori, seseorang dapat melakukan pengecekan berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa yang lalu sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis ke depannya. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh-contoh surat bisnis. Beberapa contoh surat bisnis yang lazim kita jumpai dalam kehidupan bisnis sehari-hari antara lain yaitu pemesanan atau order letter, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja, surat pengumuman, surat undangan, surat kuasa, dan surat perjanjian. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang apa sih surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pemimpin pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, and action. Nah, 1. Ada pendekatan interest, desire, and action itu. Penulisan surat lamaran kerja juga perlu menggunakan pendekatan attention, interest, desire, dan action untuk menggunakan atau menarik perhatian pembacanya. Kemudian ada juga pengorganisasian surat lamaran kerja.
Pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja secara umum memiliki 3 bagian, yaitu pembukaan, pertengahan, dan penutup. Contoh misalnya dari paragraf pembukaan. Itu tuh berisi tentang rangkuman, nama, sumber publikasi, pernyataan, cuplikan berita. Nah, ada juga paragraf pertengahan. Itu kita harus semenarik mungkin membuatnya, atau isi dari surat itu harus menarik mungkin sehingga para instansi itu ingin memperkerjakan kita. Dan ada juga di bagian penutup surat atau paragraf terakhir ini biasanya surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan atau disebut juga action atau tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan yang ada di waktunya. Jadi dalam penutupan surat lamaran kerja itu lebih ke permohonan agar kita tuh diterima kerja. Nah, begitu. Ada juga resume. Resume atau kurikulum vitae merupakan laporan rincian kualifikasi pelamar yang dihadirkan tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Kemungkinan poin-poin penting tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan, bahasa asing, presentasi, dan presensi. Nah, dalam kurikulum vitae ini segala tentang biodata kita tuh dimuat. Nah, ada juga wawancara kerja. Nah, apa sih wawancara kerja itu? Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Jadi wawancara kerja itu misalnya kita ngelamar pekerjaan. Nah, nanti tuh ada tahap wawancara kerja. Di situ kita tuh harus menampilkan performance yang terbaik karena para personalia akan menilai, oh orang ini teh kayak gini dalam bersikapnya, tutur bahasanya juga. Kita tuh harus sopan pada saat kita wawancara kerja. Nah, wawancara kerja biasanya dilakukan melalui beberapa tahap tergantung dari lembaga atau perusahaan yang membutuhkannya. Wawancara tahap awal sering disebut juga dengan wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara yang dilakukan didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh si pelamar. Setelah wawancara pendahuluan, ada juga wawancara tahap-tahap berikutnya. Seperti wawancara seleksi, dia teh keterima atau enggak gitu di suatu instansi atau di suatu perusahaan. Nah, pada tahap ini calon pelamar akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakang yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi penting bagi pewawancara. Lebih lanjutnya lagi, bentuk pernyataan lebih bersifat terbuka, dalam artian pelamar diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan latar belakang dari dirinya sendiri. Apakah dia tuh layak atau tidak untuk diterima kerja di perusahaan yang sedang ia lamar. Nah, pada bagian kedua ada laporan dan proposal bisnis. Menurut ahli, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu mengambil keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, berdasarkan dari definisi ini dapat diartikan bahwa laporan bisnis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang ke-1 adalah laporan umum diminta oleh orang yang memiliki kewenangan lebih tinggi, artinya laporan tersebut itu digunakan ditujukan kepada atasan. Yang kedua adalah laporan kerja ke atasan dalam struktur organisasi, yang berarti karena laporan memang diminta oleh orang yang memiliki wewenang lebih tinggi, maka secara struktural laporan itu naik ke atas. Nah, ada juga yang ketiga, laporan ditulis secara sistematis, yang berarti dalam menyampaikan pesan atau informasi digunakan sistematis tertentu dan diorganisasikan secara logis. Nah, ada yang keempat, laporan menekankan objektivitas, yang berarti karena laporan dimaksudkan untuk mengambil
keputusan atau penyelesaian masalah. Maka dengan sendirinya laporan tersebut harus dibuat secara objektif. Begitu. Nah, dan yang kelima, ada laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas. Artinya, laporan tersebut tidak untuk dibaca setiap orang, melainkan hanya mereka yang memiliki wewenang dalam struktur organisasi atau lembaga bisnis. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih presentasi bisnis. Nah, tujuan dari presentasi bisnis secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Nah, dalam menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling utama dan umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan kepada audiens yang berisikan tentang pesan bisnis dengan cover yang menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak untuk didengar audiens. Nah, hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami, karena itu akan menjadi boring dan audiens yang mendengarnya dia tidak akan senang gitu mendengarnya. Nah, ada persiapan presentasi bisnis. Ada 1, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Ketiga, menganalisis audiens. Dan ada juga alat bantu presentasinya. Bagaimana siapa audiensnya, apa yang diinginkan audiensnya, di mana melakukan presentasi, kapan melakukan presentasi, mengapa melakukan presentasi, dan bagaimana melakukan presentasi. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi tersebut. Dalam hal ini, ada 2 pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Bagi pihak pembeli, negosiasi merupakan seni membeli gitu, yang berkualitas baik dengan harga dan kualitasnya juga. Sedangkan si pembeli dia pasti menawar sesuatu yang akan dibelinya. Nah, untuk mendapatkan suatu kesepakatan, kedua belah pihak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, presentasi harus cermat, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka. Terus ada juga pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan memperoleh hubungan yang baik. Dan keempat, kemauan untuk membuat konsekuensi untuk mencapai kesepakatan bersama atau kompromi bersama. Nah, dan ada juga proses bernegosiasi. Menurut Kese, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan atau planning. Nah, di sini saya akan membahas tahap implementasi dan tahap peninjauan. Yang ke-1 ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap implementasi, yang ketiga ada tahap peninjauan negosiasi. Nah, di tahap peninjauan negosiasi itu ada alasan mengapa penting tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain, 1, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga. Yang ketiga, jika maka pasti apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan membangun kesuksesan. Nah, pada materi ketiga saya akan membahas tentang apa itu rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pemimpin dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya
untuk memperoleh keuntungan atau laba secara besar. Oleh karena itu dapat diartikan atau dapat didefinisikan rapat bisnis sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Nah, ada juga nih jenis-jenis rapat bisnis. Menurut Strabel, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Rapat informasi. Rapat ini diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Informasi yang disampaikan harus jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Yang kedua, ada rapat motivasional atau rapat ini diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Dan yang ketiga, ada rapat partisipatif. Rapat ini diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat. Diperlukan kemampuan mendengar dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan serta rapat yang lain. Nah, ada juga tujuan dari rapat teh apa gitu. Yang ke-1, berbagi informasi. Yang kedua, menjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, mengevaluasi atau menilai gagasan. Yang keempat, mengambil keputusan. Dan yang kelima, membuat dokumen dari ada juga dan yang keenam, memotivasi peserta rapat. Nah, perencanaan rapat bisnis. Terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat yang baik. Antara lain, mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai dan waktu selesai. Ada juga mencantumkan rumus tujuan atau maksud rapat. Terus mencantumkan siapa saja yang hadir. Terus ada juga menyusun daftar topik yang akan dibahas. Terus membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Dan menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia, penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan ketiga, kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Begitu. Dalam penulisan rapat bisnis, bagi suatu perusahaan, umumnya penulisan rapat bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, antara lain 1. Untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. 2. Untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Nomor 3. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Nomor 4. Untuk mendokumentasi presentasi kerja yang diperlukan. Dan yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi keempat ada praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Pekerjaan dan bisnis, terutama dalam lingkungan kantor, menuntut tingkat kolaborasi tertentu. Sebagai contoh, keputusan penting kerap memerlukan perspektif lebih dari satu individu. Umumnya, keberhasilan suatu pekerjaan penting membutuhkan keahlian sejumlah orang dalam cara memimpin rapat. Cara memimpin rapat juga dapat dilakukan oleh seorang, dapat menunjukkan bagaimana kemampuan mereka sebagai seorang pemimpin secara keseluruhan, teknik dan strategi pembukaan rapat yang baik serta profesional. Ada teknik pembukaan rapat, terdiri dari kalimat pembuka harus menarik atau memikat. 2. Kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkit, memotivasi para pendengar secara cermat atau secara cepat gitu. Yang ketiga, unsur dalam kalimat pembukaan rapat biasanya adalah mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, memulai pertemuan, dan menjelaskan apa yang harus dibahas. Kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi atau topik yang akan dibahas. Berikan penegasan atau penekanan
Pada tujuan dari pembicaraan, gunakan kalimat yang singkat dan padat. Terus ada juga pada awal pembicaraan dapat dipakai beberapa teknik seperti penggunaan data, anekdot, membuat pernyataan, mengungkapkan sesuatu yang unik, dan istimewa, atau peribahasa, kata bijak, dan kutipan dari ayat suci Al-Quran. Nah, ada juga susunan rapat. Susunan rapat terdiri dari pembukaan, salam pembukaan, sambutan, laporan program kerja, coffee break, pembahasan program kerja, doa, dan penutupan. Nah, komunikasi dengan teknologi informasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok-kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol dan atau semiotika yang dipahami bersama. Teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai teknologi yang mencakup berbagai aspek pengolahan, penyajian, dan penyebaran informasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi juga mencakup dua aspek perpaduan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 1. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Yang kedua, ada teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, saya juga akan menjelaskan penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan untuk menciptakan peluang dan keberhasilan dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Jadi dalam hal ini sosial media itu sangat penting bagi para pembisnis. Dengan sosial media kita tuh bisa menjajakan dagangan atau bisnis kita tuh lebih luas dan lebih mencakup dunia gitu. Jadi orang lain teh pada tahu kita teh bisnisnya apa. Nah, apa sih media sosial? Sering banget kita omongin apa sih media sosial itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Pengertian media sosial, maka penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan aplikasi media sosial lainnya. Nah, ini teh sangat berfungsi banget bagi kita. Ada juga hambatan-hambatan dari penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis. Pasti setiap sesuatu pasti ada hambatannya. Dan hambatannya teh yang pertama ada ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis-jenis yang dijalankan. Kedua, kurangnya literasi teknologi. Ketiga, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Keempat, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Kelima, alokasi dana karena mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Ketujuh, lambatnya koneksi internet. Dan kedelapan, permasalahan integrasi teknologi. Yang kesembilan, kurangnya percaya diri gitu. Jadi si konsumen teh suka kurang percaya terhadap dagangan kita teh kalau secara online mah. 10, kurangnya tingkat keamanan dan transfer secara online. Nah, ada juga berbagai pengguna media sosial di dalam komunikasi bisnis. 1. Membangun jaringan. 2. Menerima informasi dari komunikan. 3. Memperkecil pengeluaran. 4. Menjadi tempat iklan. 5. Cocok untuk pembisnis pemula. Keenam, menciptakan brand awareness. Ketujuh, berhubungan langsung dengan konsumen. Kedelapan, riset pasar. Kesembilan, mendapatkan konsumen. Kesepuluh, penentuan target. Kesebelas, lebih efektif. 12, memperluas pasar. 13, langsung mendapatkan respon konsumen. 14, meningkatkan pengunjung website. Ke-15, ada penyebaran informasi lebih cepat. Ke-16, melengkapi kegiatan pemasaran. Dan ke-17, tidak memiliki batasan. Nah, jadi kalau kita misalnya mau berbisnis, kita tidak perlu lagi pusing untuk mencari pelanggan, dan karena kita bisa
mempromosikan dagangan kita di media sosial gitu. Jadi kita teh nggak pusing-pusing, nggak harus kayak di pasar gitu. Karena kan sekarang kita teh udah zaman globalisasi, terus teh perilaku konsumennya juga udah di era digital. Jadi kita teh enak kalau misalnya berbisnis teh, karena sekarang mah bisnis teh bisa lewat handphone. Jadi kita teh lebih bisa fokus dalam bisnis. Alhamdulillah, itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang 6 materi yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung dan kurang dimengerti, dan mohon maaf apabila saya banyak salah dalam menyampaikan pembahasan materi dan kurang dipahami. Di sini saya masih belajar. Semoga penjelasan saya bisa diterima dan didengarkan dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.